Sekarang kan dia lagi menghadapi persidangan nih Bang sama Richard Lee Bang. Sekarang nih. Gimana Bang? Ya oke, tentang Rasman, yang saya dengar, yang di Medan, dugaan ijazah palsu sudah naik ke penyidikan di Medan. Laporan dari Samsul ya, yang di Medan sudah naik ke penyidikan. Ya, yang laporan saya kita harapkan segera. Pokoknya Rasman nggak boleh lepas dari hukum. Gua akan kejar kemanapun. Ayo botak. Oke? Nggak akan. Dan Rasman mengatakan bahwa seolah-olah saya takut sama dia. Justru waktu pertemuan di Mabes itu kan kayak harus, kalau undang-undang ITE kan harus ada formalitas berdamai. Yang duluan ngegos itu gua, karena apa? Waktu saya masuk dia sudah ada puluhan laki-laki di sampingnya. Iya kan? Saya hanya memang saya hanya 2 bodyguard, itu gua aja, memang saya kemana-mana ada bodyguard. Begitu saya masuk, saya yang duluan. Ngapain gua damai sama si botak ini? Jadi yang ngegas duluan gua. Jadi nggak mungkin gua takut sama botak, gua nggak takut sama lo. Oke? Tidak begal dan tidak jahanam gitu. Ternyata umur 12 tahun pun sudah bisa berkelakuan jahanam seperti dewasa memerkosa. Jadi undang-undangnya harus dirubah. Dan yang kedua, saya masih meragukan bahwa anak itu dibina. Siapa yang bina negeri ini? Boro-boro coba. Saya masih meragukan kata-kata dibina oleh negara. Mana coba? Sejauh mana negara membina? Ya, itu saya masih meragukan itu. Jadi kalau dibiarkan undang-undang seperti ini, maka besar kemungkinan pelaku itu akan melakukan lagi dan dicontoh orang lain. Karena apa? Toh nggak enak benar memerkosa, ya. Habis itu nggak ditahan gitu loh. Jadi undang-undang harus dirubah. Apa sendiri merasa kecewa nggak sih dalam bagian apa menangani ini, tapi di sisi lain ada satu pelaku yang tidak ditahan? Ya, saya nggak ada pilihan lain. Memang kecewa, tapi hukum formal kan harus diikutin. Kecewa memang. Keluarganya aja nangis-nangis ke saya terus dari malam. Pak, gimana sih, masa harus bebas sih? Tapi ya susah menerangkan bagi saya kepada orang yang bukan hukum undang-undangnya. Makanya tadi Pak Kapolres sudah menjelaskan gitu. Ya. Apa rencana Sabtu ke sana ketemu sama orang? Sabtu itu lain lagi, itu kasus lain. Untuk ketemu dengan ada kasus di Manado di mana seorang umur 13 tahun diduga diperkosa, kepalanya dijelutin, pokoknya ada penganiayaan juga. Kemudian anak itu sebelum meninggal, ya sampai geger otak, sebelum meninggal anak itu sempat mengatakan siapa pelakunya, nama-namanya disebutin. Kok sampai sekarang belum ada penahanan? Itu makanya ibunya kita datangkan ke Surabaya karena kebetulan saya Hotman 911 ada program pemberian bantuan hukum gratis di Surabaya. Jadi daripada saya harus ke Manado jauh, ibunya yang kita biayain oleh perusahaan saya Atlas Club yang membiayai semua pesawat dan hotelnya di Surabaya. Kalau untuk yang korban yang di belakang kakaknya ya Pak? Iya. Itu sendiri usianya berapa? Yang mana? Usia dari 13 tahun. Oke, Mbak, bisa sedikit Mbak? Ini silakan. Oke, Mbak, bisa kronologisnya seperti apa sih Mbak? Kejadiannya gimana? Kejadiannya seperti apa? Jadi, anaknya pulang sekolah. Tanggal berapa itu? Tanggal 1. Pulang sekolah lewat taman kota. Iya. Di mana taman kota itu? Waduk dulu. Di bawah waduk. Terus ada anak-anak tersebut sedang main. anak-anak lagi main terus. Di hari pertama ya, ada 2 hari dari di hari pertama mereka ketemu ngobrol, terus setelahnya mereka pulang. Nah besoknya mereka diintip di situ. Iya, ketemu lagi sama si korban, lalu diajak ke hutan kota. Nah disitulah terjadi. Ya begitu Bu. Ya. Ya. Hutan kota di daerah Jakarta Utara. Di mana itu hutan kota Bu? Jakarta Utara ya. Dekat. Dekat sini, Wi. Ya? Dekat sini. Jangan pergi ke hutan kota. Apa lagi Bu? Dia merasa ada kesakitan nggak? Dia punya alat kebaluan? Keluhan yang pertama kali yang dia utarakan ke pihak keluarga itu seperti apa Mbak? Dia apa ya? Nggak bicara, tapi dia terlihat stres dan bajunya lusuh gitu. Jadi dia terlihat murung gitu. Akhirnya dipaksa untuk bicara, baru dia ngomong kalau dia habis diperkosa. Jadi saya tanya sama anak itu, emang kau sampai tuntas? Untuk saya tuntas dewasa lah kan? Enggak, saya cuma nempelin setengah masuk. Dia punya itunya, habis itu sama temannya didorongin agar masuk semua. Tapi habis itu nggak sampai bergantian gitu, tempel keluar tempel. Jadi seolah-olah tidak ada sampai tuntas. Itu yang kita ini makanya saya tanya, emang sampai saya tanya sudah punya air itu nggak? Enggak katanya. Ya itu tadi 12 sama 13 ada ya? Iya. 11, jadi di bawah 12 tahun. Jadi nanti September ini satu anak itu usianya baru 12 tahun, tanggal 30. Yang lainnya umur berapa? Yang lainnya udah 12, 13. Yeah. Mbak, ketika dia mengeluh ada diam seperti itu, keluarga reaksinya seperti apa Mbak awalnya? Ketahuannya itu dia nangis pulang ke rumah atau apa? Ketahuannya dia diperkosa? Dia ketahuannya pas pulang sekolah, dia biasanya dia diam.
Ya. Dia saya tanya diam dan Baru akhirnya ngaku dia diperkosa begitu. Ada luka nggak? Berdarah atau apa? Nggak ada. saya tanya anaknya iya Iya. Sempat ke rumah sakit atau gimana Mbak untuk periksa gitu di visum atau apa, melakukan seperti itu nggak Mbak? Sempat melakukan itu nggak? visum ya Pak. Udah visum ya? Terus visumnya apa? Visumnya apa Mbak? Ada luka robek. Hah? Ada luka robek? Ada luka robek. Jadi kita tidak bisa komunikasikan ya. Ya intinya ada kerusakan aja. Mbak, orang tua sendiri gimana Mbak? Mungkin ketika mendengar ini, orang tuanya masih ada Mbak? Udah yatim piatu, adanya kakaknya. Saya udah nggak ada. Oke, saya kira cukup ya. Infonya katanya pihak pelaku sempat minta damai ya Pak? Keluarganya ya minta damai ya. Ada, jadi gini, ini kita luruskan juga Bang. Jadi sebenarnya keluarga ini ada sedikit penekanan dari, saya nggak tahu siapa keluarganya. Intinya mereka bawa LSM, tapi kita tidak tahu LSM-nya mana yang melakukan penekanan untuk minta anaknya dibebaskan. Gitu aja. Makanya mereka ketakutan gitu baru mengadu ke polisi. Jadi justru karena ada pihak-pihak tertentu yang seolah-olah mengharuskan dia berdamai, makanya datang ke saya. Dan sekarang kalau ada pihak-pihak yang memaksa berdamai juga, lawan Hotman Paris. Ya Bu ya. Oke, Sudah, makasih ya. ya. Pak Korban siapa namanya? Nama jangan boleh. Inisial F. Nama ibu siapa? Bu Rini. Oh, Bu Rini. Baik, terima kasih. Sudah? Bang, apa sih mendasari abang itu buat Hah? ikut serta merta dalam kasus-kasus kayak gini nih Bang? Kasusnya, oke. Kriteriumnya Hotman 911 adalah kasus yang sangat menyentuh rasa kemanusiaan, Ya. khususnya yang dialami oleh rakyat yang ekonomi lemah, yang saya sekarang menyebutkannya pengais keadilan. Di Indonesia ini saking banyaknya ketidakadilan, bukan lagi namanya sudah nggak tepat pencari keadilan, tapi mengais-ngais gitu loh. Kalau mencari kan keadilan aja ada, ini mengais-ngais, saking susahnya keadilan itu, saking mahalnya keadilan itu. Disitulah kita, peran saya semaksimal mungkin, walaupun saya punya keterbatasan karena saya juga manusia dan hanya satu orang gitu loh. Jadi yang menyentuh rasa kemanusiaan, pelanggaran hak asasi yang dialami oleh rakyat ekonomi lemah yang seolah-olah mengais-ngais keadilan, padahal dia pihak yang benar atau korban. Itu kriteriumnya Hotman 911. Itu juga karena respon dari lamanya penegakan hukum. Termasuklah banyak orang walaupun dia sudah korban, tapi contoh kasus di Palembang, dia udah sebulan itu wanita yang ditonjokin sama Audrey DPR udah bikin laporan polisi udah sebulan, tapi si pelakunya dipanggil tidak mau hadir, akhirnya dia kirim ke saya videonya. Sama juga yang santri meninggal di pesantren di Gontor, sudah hampir 2 minggu ibunya itu teriak-teriak, anak saya kenapa kalau memang sakit kenapa darah kain kapannya penuh dengan darah. Waktu saya ke sana Hotman 911 ibunya datang, terus dia cerita, saya viralkan, langsung aparat langsung ditangkapin semua, dan pihak Gontor akhirnya mengakui memang ada korban penganiayaan bukan karena sakit, ya kayak begitulah, karena ibu korban itu ongkosnya pun nggak ada dari Palembang ke Gontor. Juga memperjuangkan rakyat kecil ya Pak. Udah gua ngomong tadi bolak-balik nanya lu dong. Bang Hotman, ada gak sih Bang peluang terhadap orang tua dari 4 pelaku ini terseret kasus? Ada gak sih? Enggak, orang itu belum bisa karena ini pelaku tidak pidana kan bukan orang tua, menyelantarkan anak seperti ini belum termasuk dianggap tidak pidana ya. Oke, udah ya, udah. Oke, Update ya. terkait Apa lagi? Nggak ada gosip hari ini. sedikit aja Bang.